5 anak kesayangan Sintayong di timnas Indonesia yang berkarir di Eropa. Nomor 1, calon andalan di SEA Games 2021. Tapi sebelum itu, mohon luangkan jari jemari Anda untuk menekan tombol subscribe dan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan berita-berita terbaru dari channel ini. Jika sudah, mari kita lanjut. Semenjak melatih tim nasional Indonesia, pelatih Sintayong memiliki sejumlah pemain andalan yang kerap dibawanya ke suatu pertandingan atau turnamen. Para penggawa andalan itu bahkan kini disebut pemain kesayangan Sintayong karena saking dekatnya. Beberapa pemain kesayangan Sintayong ada yang bermain di Liga 1, tapi juga yang membangun karir di Eropa. Lantas, siapa saja pemain timnas Indonesia yang saat ini bermain di Eropa dan merupakan pemain kesayangan Sintayong? Berikut 5 anak kesayangan Sintayong di timnas Indonesia yang berkarir di Eropa. Di posisi kelima ada Egy Maulana Fikri. Egy Maulana Fikri kini telah kembali ke Slovakia bersama klubnya FK Senica. Ia pun dikabarkan akan membahas kontraknya dengan klub tersebut setelah kerjasama mereka telah habis di awal Januari 2022 kemarin. Tentunya diharapkan Egy masih bisa terus membela FK Senica. Bermain di Eropa jelas akan memberikan sebuah pelajaran yang berbeda untuk dipelajari oleh pemain berusia 21 tahun tersebut. Sebelum bermain di FK Senica, Egy pun pernah bermain di Liga Polandia bersama Lechia Gdansk. Semua itu bisa terjadi karena Egy memang memiliki kemampuan yang menjanjikan, dan karena itulah tak heran jika Sintayong sangat mengandalkannya. Bahkan di Piala AFF 2020, Sintayong tetap memasukkan nama Egy sekalipun ia baru bisa bergabung ketika timnas Indonesia mencapai semifinal. Di posisi keempat ada Witan Sulaiman. Pada ajang Piala AFF 2020, Witan Sulaiman bisa dikatakan menjadi motor serangan timnas Indonesia. Karena perannya yang besar itu, Witan hampir tak tergantikan di setiap pertandingan skuad Garuda di Piala AFF 2020. Meski memiliki pemain lain yang bisa dimainkan, Sintayong nyatanya memilih Witan karena percaya akan kemampuan pesepak bolanya yang kini diisukan akan segera bergabung dengan Egy di FK Senica tersebut. Ya, Witan dikaitkan dengan FK Senica. Saat ini sendiri sejatinya Witan masih memiliki kontrak dengan Lechia Gdansk. Dan di posisi ketiga ada Elkan Bagot. Elkan Bagot memulai karir pesepak bolanya di Inggris. Meski lahir di Thailand dan berkarir di Inggris, Bagot pada akhirnya memilih untuk membela timnas Indonesia. Saat ini bek yang memiliki postur tinggi itu bermain untuk Ipswich Town U23. Ia adalah pemain andalan Sintayong ya karena memang pelatih asal Korea Selatan itu yang ngebet meminta PSSI untuk segera menaturalisasi pesepak bola berusia 19 tahun itu. Dan di posisi kedua ada Brilian Aldama. Brilian Aldama pernah membela timnas Indonesia U19. Tercatat ia sudah memiliki 7 caps bersama timnas Indonesia U19. Ia bisa dipanggil ke timnas muda karena permintaan Sintayong. Berposisi sebagai gelandang tengah, menit bermain Aldama di timnas Indonesia U19 pun terbilang cukup baik, yakni 365 menit. Hal itu membuktikan bahwa Sintayong terus memberikannya waktu bermain saat timnas Indonesia U19 menjalani laga persahabatan. Aldama lahir dan besar di Surabaya. Ia mengawali karir di Akademi Persebaya. Setelah itu mengikuti program Garuda Select hingga akhirnya dibeli klub Kroasia HNK Rijeka pada Januari 2021. Saat bergabung, Aldama masih bermain untuk HNK Rijeka U19. Lalu pada Juli 2021, ia baru naik ke tim senior. Kini ia dipinjamkan ke klub Kroasia lainnya, NK Pomorac, sedari September 2021 dan akan berakhir pada Juni 2022. Dan di posisi pertama ada David Maulana. David Maulana memulai karir di Eropa pada April 2021 silam, tepatnya dengan bergabung dengan salah satu klub besar Kroasia, HNK Rijeka. Senasib dengan Aldama, ia pun langsung dipinjamkan ke klub Kroasia lainnya, yakni NK Pomorac, untuk mendapatkan menit bermain. Dengan masih berusia 19 tahun, tentu banyak yang berharap David Maulana bisa menjelma menjadi pemain hebat di masa depan karena dapat belajar langsung dengan sepak bola Eropa.
Harapan itu tampaknya juga dirasakan Sintayong, sebab Sintayong sangat menyukai pemain yang pernah berada di Akademi Barito Putra dan PSMS Medan tersebut. Tercatat ia sudah dipanggil Sintayong sebanyak 8 kali untuk membantu timnas Indonesia U19. Bermain sebagai posisi gelandang, David Maulana pun digadang-gadang bakal menjadi andalan utama Sintayong di lini tengah saat timnas Indonesia bermain di SEA Games 2021 pada Mei 2022 mendatang. Jadi, bagaimana menurut kalian?